Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di media online ini. Kalau semuanya Ustaz harapkan masih bersemangat dan mari kita bersama meluruskan niat kita hanya karena Allah. Dan seperti biasa kita berdoa bersama sebelum kita memulai majelis kita. Ista'iddu, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena nikmatnya, karena kasih sayangnya kita pada pagi hari ini ditakdirkan kembali untuk menambah ilmu kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi dan Rasul kita yang mulia, manusia paling baik yang harus kita contoh segala gerak-geriknya, manusia yang seharusnya kita idolakan, bukan kita mengidolakan orang kafir. Na'udzubillah. Mari kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Insyaallah semuanya sehat, semuanya tak bersemangat, semuanya penuh keimanan, semuanya selalu berbakti kepada Abi dan Umi. Semuanya insya Allah sudah bisa taat, sudah bisa nurut, ya, sudah bisa menyayangi Abi dan Umi, sudah bisa membantu Abi dan Umi semampu kita. Ya, Ustaz harap kita tidak hanya belajar, tapi tidak ada hasilnya. Hendaknya rasa takut kita kepada Allah sudah muncul. Rasa cinta kepada Allah karena banyaknya nikmat yang telah Allah berikan harusnya sudah muncul. Rasa harap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada manusia, tidak kepada Abi dan Umi kita. Setiap ada atau kita menginginkan sesuatu, maka pertama yang kita lakukan adalah mintalah kepada Allah. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan murajaah kita. Kita murajaah bersama, ya. Semuanya Ustazah harap ikut membaca, ikut murajaah dengan suara yang sekedar yang bisa kita dengar di telinga kita saja. Jangan sampai mengganggu orang-orang di sekitar kita. Ya, semuanya membaca. Kita murajaah dari ayat yang pertama tentang sifat senang, ya. Wahid ithnani thalatha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat senang. Bisa'iha radiyah, artinya merasa senang karena usahanya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat gembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, artinya dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat rugi. Innal insana lafi khusr, artinya sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, artinya dan dari keburukan orang yang dengki apabila ia dengki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penyebar fitnah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar.
penyebar fitnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat lalai. Alladzina hum an salatihim sahun. Artinya yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat riya. Alladzina hum yura'un. Artinya yang berbuat riya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat ingkar atau kufur nikmat. Innal insana li rabbih lakanud. Innal insana li rabbih lakanud. Artinya sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang melampaui batas. Kalla innal insana layatgha. Artinya sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat bingung. Wa wajadaka dhallan fahada. Artinya dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang celaka. Idzim ba'atsa ashqaha. Artinya ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Untuk sifat yang kita bahas hari ini adalah bingung dan celaka. Kalau tadi wa wajadaka dhallan fahada, itu adalah kebingungan Rasulullah SAW sebelum beliau mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah mengisahkan dulu ketika awal-awal beliau sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, beliau merasa bingung melihat kondisi, melihat keadaan kaumnya yang berperilaku buruk. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka, mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Ya, kemudian pergaulan laki dan perempuan itu tidak ada yang mengatur. Orang minum khamar atau mabuk-mabukan itu sudah biasa. Saling membunuh karena harta itu sudah biasa. Maka melihat kondisi orang-orang di sekitar beliau merasa bingung. Lalu Allah menurunkan wahyu. Setelah Rasulullah SAW melakukan uzlah, beliau merenung seorang diri, menjauh dari kebisingan, dari keramaian kaumnya. Baik, untuk sifat celaka itu adalah, masih ingat ya kisahnya kaumnya Nabi Salih, kaum Tsamud ya, yang membunuh unta. Masih ingatnya? Itu sudah sering diulang-ulang kisahnya, insyaallah sudah tidak perlu diulang lagi. Jadi yang bangkit membunuh unta itu adalah orang yang paling celaka di antara mereka, karena mereka yang mengajak, karena mereka yang memprovokasi teman-temannya untuk membunuh atau bermaksiat kepada Allah dengan membunuh unta yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian untuk mereka. Itu saja yang bisa kita murojaah hari ini. Teruslah diulang-ulang dan dipahami maksudnya. Ya, seperti biasa tugasnya kalian mengirimkan suara kalian atau audio ke grup kelas dari sifat senang sampai celaka. Kemudian
Kemudian tugas murafaqatnya, ya, kalian juga merekam bacaan kalian di halaman 48, ya, di modul baca tulis halaman 48. Itu sebenarnya tugasnya adalah menulis kembali apa yang kalian pahami dari cerita ini, dari kisah ini. Cuman Ustazah menginginkan kalian membaca saja, ya, kalian baca dari judulnya Kisah Nabi Ibrahim dan Tamunya dalam surat Hud ayat 69 sampai 73. Kalian rekam seadanya, ya, tidak perlu diedit. Sebisanya kalian bacalah sesuai kemampuan. Ustazah pengen tahu, Ustazah hanya ingin tahu, ya, merekamnya tidak di langsung direkam di WA, jadi langsung terkirim begitu, tidak perlu diedit, ya, tidak perlu diperbaiki, apa adanya semampu kalian, sebisa kalian. Baca halaman 48 dengan rekaman suara, ya. Insyaallah bisa dipahami, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Intinya kita belajar di kutab ini, masih ingat, ya, kita belajar di kutab tujuan utamanya adalah menghidupkan hati kita. Hati kita diharapkan selalu terhubung kepada Allah setiap detik, setiap saat. Makanya dianjurkan kita membaca zikir-zikir yang sudah diajarkan. Jangan dilupakan zikir sebelum makan, zikir ketika bersih, hendak tidur, mau ke kamar mandi, semua insya Allah ada zikirnya. Melepas dan memakai pakaian, insya Allah semuanya sudah bisa, ya. Itu jangan dilupakan, walaupun itu sepertinya hal yang remeh, tapi itu adalah besar. Itu adalah hal yang penting untuk kehidupan kita, agar kita selalu merasa tergantung kepada Allah, tidak kepada siapapun, ya. Yang kedua tujuannya adalah membentuk adab kita dibentuk diulang-ulang, dibacakan, kemudian dipraktekkan, itu agar kokoh menjadi adab harian kita, ya. Lalu timbullah rasa cinta kita kepada Allah, rasa harap dan rasa takut kita kepada Allah, ya. Itu tugasnya. Kemudian yang tadi tentang tentang bingung dan celaka, itu silahkan ditulis semampu kalian, sesuai yang kalian pahami, ya. Ingat, adab kepada orang tua tetap diperbaiki, terus diperbaiki. Dulu yang kita lakukan ketika kelas meeting, Ustazah harap menjadi kebiasaan harian kalian. Jadi membantu membuatkan minuman, kemudian membersihkan rumah dan lain sebagainya. Itu sudah tanpa disuruh lagi, ya. Kita mengharapkan cintanya Allah. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan memohon manfaat atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ista'iddu, doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Alhamdulillah. Kenapa kita selalu meminta kepada Allah di awal dan di akhir kita belajar? Karena kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, kita tidak bisa mengandalkan kecerdasan kita. Tanpa pertolongan Allah semuanya itu akan sia-sia. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.